Bertemu kembali dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus. Hari ini Teddy kebetulan berada di tempat penangkaran anggrek. Tapi Teddy Kurnia TGM merasa sangat terpanggil untuk melihat sebuah anggrek yang bisa tumbuh besar dan berbunga sangat banyak. Dan ternyata cara pengembangbiakannya itu belum tahu. Dan nanti kita akan bertemu dengan salah seorang pakar daripada anggrek itu sendiri. Nah, anggrek ini adalah anggrek macan. Ini lihat sampai sebesar ini. Ini tinggi benar, mungkin ini ada sekitar 2 meter atau 3 meter ini. Nah, anggrek ini adalah anggrek yang sebagai simbol sebuah anggrek. Dan ini namanya juga anggrek macan. Kalaupun memang banyak yang menyatakan bahwa anggrek ini adalah anggrek tebu. Tetapi anggrek ini sangat spesial. Bunganya kalau sudah ini itu bukan lagi 1, 2, 3, 4, 5 puluhan, bahkan bisa ratusan sekali tangkai. Dengan ukuran yang sebesar begini nih. Nah ini gede bener. Ini sangat memungkinkan bunganya sangat banyak nantinya. Dan permasalahannya adalah bagaimana sih kita memeliharanya itu? Bagaimana supaya berbunga? Dan bagaimana memberikan subsidi nutrisi agar dia bisa tumbuh? Dan juga apa medianya? Kemudian bagaimana mengembang biakannya? Nah, oleh sebab itu, mari kita bertemu dengan salah seorang pakar. Nanti akan saya perkenalkan. Beliau adalah salah seorang pakar peranggerekan di Kabupaten Tenggamus, dan beliau adalah salah satu pengurus di Persatuan Anggrek Nasional dari Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, mari ikuti Teddy Kurnia TGM bicara tentang anggrek macan ini dengan seorang pakar, yaitu adalah, ikuti terus. Nah, kawan-kawan, seperti yang saya ceritain tadi, saya terkesima melihat pohon anggrek yang begitu tinggi dan besar. Dan itu yang saya ketahui adalah pohon anggrek macan, atau di sini mungkin banyak orang anggrek tebu. Dan anggrek itu sangat luar biasa. Itu kalau sudah berbunga ini sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu kita akan bertanya-tanya sama beliau bagaimana pemeliharaannya. Kalaupun diberikan nutrisi apa? Kemudian sampai nanti bagaimana sih bunganya, berapa tahan lama? Kemudian juga bagaimana sih kemungkinan kalau dia mau memperbanyak. Karena beliau adalah salah satu pakar peranggerekan di Provinsi Lampung yang berada nursery dia atau tempat dia penangkaran beliau itu adalah di Gisting Atas. Yaitu adalah Bapak E. Silakan. Selamat jumpa teman-teman semua. Nah, ini perkenalkan, nama saya Bambang Febrianto. Tapi kalau di dunia peranggerekan, Bang Teddy, Iya. saya ini biasa dipanggil Bapak E. Dari dulu juga dipanggil Bapak E. Bapak E, karena bapaknya penganggerekan gitu loh. Nah, Bapak, saya mungkin memang kalau di konten Bapak, bahwa Bapak adalah salah satu pakar atau salah satu yang mengembangkan YouTube atau channel di peranggerekan. Iya. Saya paham benar, saya juga sering mengikuti, dan kawan-kawan juga ya. Tapi mungkin orang-orang yang mengikuti saya, yang menonton saya, yang mungkin juga banyak yang hobi, pengen tahu sih salah satu anggrek, bagaimana sih keunggulan anggrek macan itu. Makanya saya datang ke sini ingin berbincang-bincang tentang anggrek itu. Dan saya tadi terima kasih sudah disuguhi kopi Lampung. Jangan lupa yang ke Lampung untuk mencicipi kopi Lampung. Dan kopi duriannya nanti dalam season yang lain. Nah, jadi saya mau ini tentang anggrek itu. Yang mana, Pak? Nah, seperti ini tadi ya, anggrek macan ya. Iya, nah ini nih. Nah, seperti ini. Kalau ini kita bisa bawa aja. Ya, sip. Nah, iya, Pak. Seperti ini. Nah, teman-teman. Ini medianya apa ini, Pak? Ini hanya kasih media sabut. Nih. Sabut kelapa aja, nggak pakai media lain. Jadi hanya ditumpuk sabut kelapa. Sabut kelapa ini ya? Iya. Nah, ini dia sudah
subur nih, udah Oh, iya ya. akarnya sudah bagus. Jadi ini nampaknya ini kalau kayak gini dia berarti ini sudah tumbuh dengan baik ya. sudah bisa beradaptasi. Nah, ini sudah beranak juga. Oh, ini lihat vigor banget ini anaknya nih. Nah, jadi ini penampakan anggrek tebu ya, ataupun kalau dalam bahasa ilmiahnya ini Grammatophyllum speciosum. Jadi ini anggrek tebu ataupun anggrek macan. Ini kalau di habitat aslinya biasanya tumbuh di batang-batang kayu besar ini Bang tadi. Pada dasarnya kalau anggrek seperti ini itu bukan media tanah ya Pak ya? Bukan. Nah itu saudara-saudara. Nah, tetapi hebatnya anggrek tebu ini dia bisa beradaptasi dengan media tanah. Jadi ada juga beberapa temen yang tanam di pot pakai tanah dan bagus juga. Ternyata dia bisa beradaptasi dengan tanah. Tapi yang sebenarnya bahwa dia ini tidak tumbuh di tanah kalau di alamnya. Tidak. Artinya nempel di sebuah pohon gitu. Nempel di pohon ataupun dalam bahasa anggrek ini disebut jenis epifit. Artinya jenis yang menempel pada tumbuhan lain. Nah, jadi ini begitu dipindahkan media yang asli yang di sini ini apakah ada tanahnya atau hanya sekedar sekam aja ini? Sabut aja. Nah, ini sabut aja ini, sabut kelapa semua, nggak ada campuran lain. Sabut kelapa. Tapi tentunya sabut kelapa bukan yang baru ya mungkin. Bukan. Yang sudah lama lah ya. Udah lapuk lah kira-kira gitu. Nah jadi kalaupun teman-teman nanti yang mau tanam anggrek ya, kalau mau pakai media sabut kelapa, jangan kita habis dari pasar gitu langsung kita pakai, itu belum artinya jadi. Harus sudah kayak gini lah artinya kayak gitu. Udah kayak gini. Kalau saya ini ya teman-teman, sabut seperti ini nih begini. Banyak ini saya jajar di pinggiran gini nih supaya kena hujan kena panas. Jadi begitu kita butuh tinggal nyari-nyari gitu, nemu gitu ya. Tinggal kita begini aja. Nah, gini kita bisa ambil begini. Nah, ini berarti sudah jadi ini ya. Ini sudah jadi, udah siap untuk media tanam, sudah anggrek. Sudah nggak ada zat taninnya yang meracuni akar anggrek. Kita kan berbicara anggrek macan ya. Iya. Tapi memang itu media itu berlaku untuk seluruh anggrek ya. Hampir semua anggrek suka dengan media sabut kelapa. Tuh. Tapi sabut yang sudah nggak ada getahnya ya, sabut yang benar-benar sudah hilang zat taninnya. Nah ini bisa kita jemur hujan panas ataupun sabut ini bisa kita rendam di air minimal 1 minggu. Itu baru hilang zat taninnya. Nah ini setelah kayak gini, ini kalau berbunganya apakah ini tiap saat atau tiap tahun atau ada kala berbunganya ini Pak? Untuk anggrek macan ataupun anggrek tebu inilah istimewanya. Sampai sekarang para ahli pun belum bisa untuk memaksa dia untuk berbunga. Jadi belum ada. Nih saudara-saudara, saya adalah bukan artinya menggeluti perdurenan. Kalau duren itu ada sistem pemaksaan bagaimana memupuk durian agar berbuah di lain musim. Tetapi ternyata ini salah satu anggrek yaitu macan yang nggak bisa dipaksa untuk berbunga. Lanjutkan itu. Pak. Nah itu ya sampai sekarang belum ada yang bisa memaksa dia untuk berbunga walaupun sudah besar, sudah tua gitu, belum bisa. Kalau belum waktunya dia tetap nggak keluar gitu. Betul. Nah ini kemungkinan besar ini anggrek seperti ini berbunga itu nunggu pada saat musim di tempat asal dia. Jadi misalnya kita ambil di Lampung, ya kalau di Lampung musim berbunga, dia ikut berbunga. Kalau kita ambil dari daerah lain, dia lihat musimnya di sana. Artinya saat berbunga itu dia ngikutin pada saat dia memang waktunya harus berbunga. Iya. Ya. Kalau di daerah itu, di daerah asalnya berbunga, insya Allah di tempat kita juga berbunga. Nah ini saya mau tanya juga. Ini anggrek ini nih, kalau yang anggrek biasa kan dari sela-sela gini kan bunganya Pak. Nah kalau yang ini dari mana nih keluar bunganya nih? Kalau keluar tunas bunganya itu? Tebu ini dia dari bawah seperti ini. Jadi kayak tunas seperti ini gitu ya? Nah ini seperti ini.
Ini ada benjolan ini. Dia nanti kalau sudah dewasa, ini kalau nggak keluar tunas ya dia bakalnya keluar bunga. Kalau memang sudah dewasa dia jadinya bunga. Kalau memang belum mau berbunga ya dia bakal keluar anakan seperti ini. Jadi kawan-kawan, ternyata bunga anggrek yang lain inilah keistimewaan daripada bunga anggrek macan. Jadi dia tumbuhnya itu dari bawah. Jadi seperti tangkai begitu ke atas baru keluar. Nah, kita akan tanya berapa besar dan berapa banyak bunganya itu satu tangkai itu. Kita akan tanya. Jadi berapa banyak Pak kalau keluar ke sini nih? Kalau anggrek macan atau anggrek tebu ini bisa dilihat dari besar kecilnya batang. Tapi yang saya tahu minimal yang paling kecil sekalipun dia tinggi tangkainya ini sekitar 1 meter. Bahkan bisa lebih. Kalau yang batangnya besar ini bisa 2,5 meter. Ya seperti yang di depan saya lihat itu 3 meteran itu Pak. Itu bisa jadi nanti kalau berbunga luar biasa itu. Bukan 1-2 biji ya? Bukan. Mungkin bisa puluhan ya satu tangkai itu ya? Iya. Kalau yang kecil dia sekitar antara 40 sampai 70 kuntum dalam satu tangkai. Kawan-kawan, keistimewaan daripada bunga anggrek macan, satu tangkai itu bukan 2-3. Ini yang kecil aja katanya bisa dari 30, 40 bahkan sampai 70 bunga. Luar biasa itu. Luar biasa. Apalagi yang besar mungkin Pak ya? Wah, itu bisa sampai ke ratusan itu. Nah, sampai bisa ke ratusan. Itulah yang saya sampaikan bincang-bincang dengan Bapak salah satu pakar daripada bunga anggrek. Dan untuk mengembangkan anggrek itu ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Yang sulit itu adalah memulai kita dan itikat niat kita untuk memulai nanam anggrek. Oleh sebab itu, ikuti terus Teddy Kurnia TGM dalam rangka mencintai anggrek Indonesia.